Anekdot Zibai dan Cici memberikan informasi yang saya rasa cukup menarik ya teman-teman. Bahwa ternyata Cici sama seperti Zibai, sempat terjebak dalam kondisi antara hidup dan mati. Nah ini menarik karena sekali lagi konsep word formula kembali diangkat, bahkan hanya dalam sebuah anekdot gitu loh. Yang seolah-olah menandakan bahwa konsep ini nantinya akan punya peran penting dalam cerita. Nah yang juga tidak kalah menarik adalah kondisi Cici ini mungkin merupakan gambaran dari apa yang akan terjadi pada Varka apabila tidak ada variabel dari luar yang ikut campur. Maka dari itu, pada video kali ini saya akan sedikit mengurai perkara tersebut. 世界は謎だらけだね。 Anekdot Zibai mengkonfirmasi bahwa Zibai dan Cici memang memiliki kesamaan status, khususnya pada fakta bahwa keduanya pernah terjebak di antara hidup dan mati. Untuk sementara kita belum akan masuk ke pembahasan Three Deadly Self atau tiga tubuh maut terlebih dahulu, melainkan mencoba menakar kondisi yang terjadi sebelum kematian keduanya. Ketika Langgang dijatuhi paku langit oleh Heavenly Principles pada Funerary War, Zibai yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh Istaroth tetap memutuskan untuk melindungi Langgang dan memberi waktu agar sebagian warganya dapat mengungsi ke Chen Yuvel. Dampak dari upayanya menahan paku langit itulah yang membuat tubuh Zibai terpecah menjadi tiga. Dan pada saat yang sama, sebenarnya ia sudah mati pada momen tersebut. Namun pada akhirnya Istaroth mengulurkan bantuannya. Nah terlepas dari apapun intensinya, yang jelas kematian Zibai saat itu dapat dihindarkan karena Istaroth membekukan momen kematian Zibai. Ya, pada momen itu jugalah Three Deadly Self Zibai tercipta dan sejak saat itu Zibai pun berada dalam kondisi antara hidup dan mati. Kondisi Cici sendiri sebenarnya mirip dengan Zibai, tetapi tetap memiliki sebuah perbedaan yang sangat jauh, khususnya dari keterlibatan higher entity. Nah saat itu dikatakan Cici tanpa sengaja masuk ke wilayah dunia Adeptus dan buruknya lagi, ia terluka di tengah situasi yang memang sangat fatal, karena pada momen yang bersamaan sedang terjadi pertikaian antara iblis dan para adeptus. Dikatakan bahwa suara dari pertikaian itu memberikan sejumlah paparan pada tubuh Cici. Nah sayangnya bentuk paparannya tidak dijelaskan lebih jauh, tetapi justru paparan itulah yang membuat Cici berada dalam kondisi yang nyaris mati. Nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Ketika Cici hampir mati akibat pengaruh dari pertikaian tersebut, dalam benaknya muncul keinginan untuk membekukan waktu. Ketakutan akan kematian bersamaan dengan keinginan untuk tetap hidup menjadi semacam will yang sampai ke langit dan dijawab oleh para dewa. Pada momen itulah Cici mendapatkan sebuah vision cryo yang mungkin selaras dengan harapannya untuk membekukan waktu. Nah tampaknya pada momen itulah Cici akhirnya memiliki status yang sama seperti Zibai, yaitu terjebak di antara hidup dan mati. Hanya saja, karena tidak ada keterlibatan higher entity yang sejelas pada kasus Zibai, situasi Cici pun berkembang dengan cara yang berbeda. Para adeptus yang menyaksikan kejadian tersebut tidak tega melihat kondisi Cici, lalu memutuskan untuk menginfusikan sejumlah energi adeptus ke dalam tubuhnya demi membangkitkannya kembali, dalam artian mengeluarkan Cici keluar dari status beku antara hidup dan mati. Dan memang Cici kembali hidup hanya saja dalam kondisi yang mengamuk. Ya kalau disederhanakan pada momen itu Cici kurang lebih seperti seseorang yang kerasukan. Nah teman-teman sebenarnya cukup familiar dengan kondisi Cici ini karena kasus serupa juga muncul pada Luna 5 yakni asimilasi. Varka yang ingin menyelamatkan Boreas dan mengembalikannya ke Leyline membuat dirinya menjadi semacam wadah hingga akhirnya jiwanya terasimilasi dengan Boreas. Efeknya apabila Boreas kembali ke Leyline pada saat itu, Varka pun akan terkena dampaknya, yang dalam artian sederhananya adalah kematian. Cici dapat dibaca dengan kerangka yang mirip. Ketika tubuhnya diinfusikan oleh energi adeptus, jiwanya ikut terasimilasi dengan energi tersebut. Hanya saja, tubuh Cici tidak siap untuk menanggung proses itu, sehingga ia pun justru berakhir dalam kondisi yang cukup parah. Dan demi menghindari kemungkinan terburuk,
Mountain Sherper kemudian mengurung Cici dalam ember sampai akhirnya ratusan tahun kemudian ia dibawa ke tempat pemakaman sebelum pada akhirnya berada di bawah bimbingan Dr. Baizu. Nah, barulah di titik ini kita masuk pada Three Deadly Selves yang disebut oleh Zibai. Zibai mengkonfirmasi bahwa status Cici memang sama seperti dirinya. Bukan hanya karena keduanya pernah berada dalam kondisi antara hidup dan mati, tetapi juga karena 3 tubuh maut itu rupanya juga turut dialami oleh Cici. Dari dugaan Zibai, saat ini hanya ada 1 pecahan yang masih tersisa di dalam tubuh Cici. Nah, menurut saya, tersisanya 1 pecahan ini berkaitan dengan upaya para Adeptus saat ingin membantu Cici keluar dari status hidup dan matinya. Nah, justru dalam proses itulah Cici akhirnya terasimilasi dengan energi Adeptus dan hasilnya, walaupun Cici selamat, kondisinya tetap tidak pernah benar-benar pulih. Pada titik ini, lagi-lagi kita sedang dalam melihat sebuah contoh dari Word Formula. Hanya saja, kali ini bentuknya menjadi jauh lebih nyata, sekaligus memperlihatkan mengapa variabel dari luar memegang peran yang sangat penting dalam proses tersebut. Sederhananya begini, saya pikir Varka hampir berakhir seperti Cici. Ya, memang tidak sepenuhnya akan sama, tetapi ia akan tetap menanggung akibat yang cukup fatal apabila tidak ada kehadiran Traveler sebagai sebuah anchor untuk mereverse asimilasi yang terjadi. Varka sendiri sebenarnya sudah merencanakan aksinya itu di quest pribadinya dan pada awalnya ia meminta Barbatos untuk menjadi anchor tersebut. Namun Barbatos menolak, lalu mengatakan bahwa ada kandidat yang lebih cocok yaitu pengembara yang menangkap angin. Ya, Traveler. Dan seperti yang dikatakan oleh Varka, apabila Barbatos yang melakukannya, maka akan ada harga yang besar yang harus dibayar. Ya, meskipun begitu, ia menutup kalimat tersebut dengan nada bercanda bahwa anggur dari tabungan rahasianya akan menjadi bentuk bayarannya. Nah, untuk saat ini saya belum akan menjabarkan lebih jauh perihal konsep Word Formula pada status Cici. Karena menurut saya akan lebih baik jika menunggu anekdot lanjutannya terlebih dahulu. Ya, sekedar menunggu faktor-faktor yang terlibat supaya lebih jelas. Namun soal apakah Cici nantinya akan memiliki akhir seperti Zibai, untuk sementara, saya rasa Hoyo justru harus menyiapkan sebuah skenario agar akhir seperti Zibai itu tidak dapat terjadi. Entah dengan menjelaskan bahwa kondisi Cici pada dasarnya hanyalah seorang mortal, sehingga tidak memungkinkan, atau mungkin karena persoalan waktu yang sudah terlampau lama bisa menjadi jawaban juga. Nah, lalu mengenai tubuh maut apa yang saat ini masih tersisa pada Cici, dugaan saya mengarah pada Ortans of Memories atau The Human Soul. Ya, kalau teman-teman punya pandangan berbeda, langsung saja tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi itu dulu untuk pembahasan singkat kali ini dan memang sengaja saya tidak membuatnya terlalu kompleks karena di titik ini saya hanya ingin teman-teman memahami bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada Cici salah satu contoh pengaplikasian Word Formula. Ya, karena kalau misalnya untuk sekarang dipaksakan untuk dijelaskan terlalu jauh, terutama saat faktornya belum jelas, saya khawatir konsep ini malah terasa semakin jadi momok gitu loh. Padahal dibalik segala kebingungan yang ada, Word Formula justru termasuk konsep yang cukup menyenangkan untuk diikuti. Nah, tapi gini, karena konsep Word Formula ini terus dimunculkan berulang kali, rasanya memang ada kemungkinan bahwa nantinya akan ada sebuah skenario yang lebih besar dengan konsep yang satu ini, terutama untuk poros utamanya. Dan untuk sekarang, salah satu kandidat yang menurut saya cukup kuat untuk terjadi adalah kembalinya si Dia. Jadi barangkali ada yang mau menambahkan atau mengoreksi, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Hadestra.